Kalau ngomongin negara yang paling hobi bikin proyek infrastruktur sampai level gila, satu nama yang langsung muncul di kepala ya jelas banget, China jawabannya. Serius, mereka bukan cuma sekedar ngebangun jalan tol atau jembatan biasa, tapi levelnya udah sampai memindahkan air antar kota sejauh ribuan kilometer, ngebangun jembatan yang nyambungin 3 pulau sekaligus, sampai bikin kota futuristik dari nol. So, pertanyaannya, kenapa sih Cina bisa segila itu gitu? Apa cuma soal gengsi nasional? Atau ada strategi besar di balik pembangunan monster ini nih? Nah, kita bakal kupas tuntas 8 mega proyek paling ambisius dan kadang bikin geleng-geleng kepala yang pernah dibangun oleh China. Tapi bukan cuma buat kagum-kaguman, kita juga akan bahas sisi ilmiah dan sisi politik di baliknya. Jadi siap deh buat tur keliling dunia lewat mega proyek China. Let's go. Short North Water Transfer Project, ngalirin sungai ke utara. Bayangin, kalian mindahin air dari satu sisi negara ke sisi lain yang jauhnya lebih dari 2.400 km. Gila banget. Buat China itu nyata. Proyek ini adalah sistem pemindahan air terbesar di dunia. Tujuannya ngasih pasokan air ke bagian utara Cina yang terkenal kering, termasuk Beijing dan Tianjin, dari sungai besar di selatan seperti Yangtze. Menurut jurnal Nature 2017, proyek ini dibagi jadi 3 jalur besar. Timur, tengah, dan barat. Jalur tengah saja yang sudah selesai sebagian besar bisa ngangkut lebih dari 9 miliar meter kubik air setiap tahun. Tapi tentu aja, semua itu datang dengan harga mahal. Lebih dari 60 miliar US dollar, waktu pengerjaan lebih dari 50 tahun, dan relokasi lebih dari 400 ribu orang. Secara teknis, proyek ini adalah gabungan dari bendungan, kanal, terowongan, dan stasiun pemompa raksasa. Tapi secara ekologis, wah, para ilmuwan banyak yang gelisah nih. Studi dari Environmental Science dan Teknologi 2015 menyebutkan bahwa pemindahan air dalam skala masif itu bisa merusak ekosistem asli dan mengganggu keseimbangan air tanah di jalur distribusinya. Kedua, Three Gorges Dam, bendungan listrik terbesar di dunia. Proyek satu ini bukan cuma soal listrik, tapi juga kekuasaan dan kontrol terhadap alam. Three Gorges Dam yang berdiri megah di sungai Yangtze adalah bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Panjangnya 2,3 km, tingginya 185 meter, dan kapasitas listriknya tembus 22.500 megawatt. Cukup buat menyalakan lebih dari 60 juta rumah. Buat ukuran proyek teknik sipil, ini udah masuk buku sejarah. Tapi di balik megahnya ada sisi kelam juga. Lebih dari 1,2 juta orang terpaksa pindah karena wilayahnya terendam. Belum lagi dampak lingkungannya. Studi dari Journal of Hydrology itu menunjukkan bahwa bendungan ini menyebabkan peningkatan risiko longsor dan gangguan pada migrasi ikan. Meski kontroversial, proyek ini dianggap simbol kedaulatan energi nasional. Bahkan China mengklaim bahwa bendungan ini mengurangi ketergantungan pada batu bara dan mempercepat transisi energi bersih. Tapi para aktivis lingkungan tetap skeptis. Apa iya bersih kalau harus merusak lingkungan dan mengusir jutaan orang gitu? Ketiga, Hong Kong Zhuhai Macau Bridge, jembatan laut terpanjang di dunia. Kalau kalian pikir jembatan Suramadu itu panjang, tunggu deh sampai lihat yang satu ini. Dibuka tahun 2018, Hong Kong Zhuhai Macau Bridge adalah jembatan laut terpanjang di dunia dengan panjang total 55 km. Isinya bukan cuma jembatan aja, tapi juga terowongan bawah laut sepanjang 6,7 km dan 3 pulau buatan. Dengan proyek ini, waktu tempuh di Hong Kong ke Zhuhai itu bisa dipangkas dari 4 jam jadi cuma 45 menit doang. Gokil banget kan? Tapi prosesnya nggak mulus bro. Selama pembangunan, lebih dari 10 pekerja tewas karena kecelakaan kerja. Di sisi teknis, proyek ini jadi studi kasus rekayasa struktural. Jurnal Engineering Structures 2019 membahas bagaimana jembatan ini dirancang tahan gempa dan badai besar. Menariknya, proyek ini juga dilihat sebagai simbol penyatuan ekonomi antara Hong Kong dan daratan utama China. Ada yang bilang ini bukan cuma infrastruktur, tapi juga jembatan politik. Keempat, Shenzhen Zhongshan Bridge, kombinasi jembatan, terowongan, dan pulau buatan. Masih dari dunia perjembatanan, China sedang membangun Shenzhen Zhongshan Bridge sepanjang 24 km. Proyek ini spesial karena menggabungkan 3 elemen ekstrim: jembatan, terowongan, bawah laut, dan 2 pulau buatan. Ketika selesai nanti, waktu tempuh antara Shenzhen dan Zhongshan itu bisa dipangkas dari 2 jam jadi cuma 20 menit doang. Total biayanya itu lebih dari 6,8 miliar US dollar. Selain soal kecepatan, proyek ini juga menarik secara geoteknikal. Pembangunan terowongan di bawah laut sepanjang ini perlu teknologi canggih untuk menghindari tekanan air laut dan potensi longsor bawah tanah.
Menurut laporan China Civil Engineering Journal, mereka pakai teknologi flotation yang memungkinkan segmen-segmen raksasa diturunkan dan dirakit di bawah air gitu. Dan ini yang terakhir atau yang kelima ya guys, yaitu Beijing Daxing International Airport. Bandara berbentuk bintang laut. Selamat datang di bandara masa depan. Beijing Daxing International Airport dibuka tahun 2019. Bukan cuma besar, tapi juga cantik banget. Terminal utamanya seluas 700.000 meter persegi. Dan dari udara bentuknya kayak bintang laut. Desain ini dibuat oleh arsitek bernama Zaha Hadid dan bertujuan untuk meminimalkan jarak jalan penumpang ke gerbang. Bandara ini mampu menampung 100 juta penumpang per tahun. Di dalamnya ada teknologi mutakhir seperti sistem self-check-in, robot penunjuk jalan hingga sistem keamanan biometrik. Menurut data dari ICAO atau International Civil Aviation Organization, bandara ini sudah masuk daftar 10 tersibuk di dunia dalam 3 tahun pertama operasionalnya. Tujuan di balik pembangunan ini bukan cuma mengurangi tekanan di Beijing Capital Airport, tapi juga memperkuat posisi Beijing sebagai hub global. Jadi jangan heran nih kalau nanti kamu transit di sana dan disambut robot-robot gitu. Nah, sebenarnya masih banyak nih guys infrastruktur lainnya yang dibangun oleh China. Nah, 5 proyek di atas itu bukan cuma soal infrastruktur, tapi juga refleksi dari ambisi besar, teknologi tinggi dan kadang ego nasional. China nggak main-main dalam membangun, tapi tetap harus diingat, setiap proyek raksasa juga membawa resiko besar. Lingkungan rusak, untuk utang membengkak, relokasi paksa, hingga pertanyaan etis tentang siapa yang benar-benar diuntungkan. Mau tak mau, dunia memang perlu belajar dari China, bukan cuma cara membangun cepat, tapi juga bagaimana mengelola dampaknya. Karena dalam setiap mega proyek, itu selalu ada pertanyaan besar, untuk siapa kita membangun masa depan. Kalau kalian terkesima, itu wajar aja, tapi semoga juga muncul rasa kritis dan penasaran ya, apa arti pembangunan sesungguhnya gitu. Karena kadang yang terlihat megah dari luar, itu bisa punya cerita rumit dari dalam. So, sekian dari saya, dari Mimin. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe ya guys. Bye-bye.